Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah masjid Al-Fida Muhammadiyah yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa selalu diberikannya nikmat tiada henti-hentinya oleh Allah, maka mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita menyadari bahwa nikmat itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus sadar bahwa amanah itu harus kita tunaikan, kita letakkan pada tempatnya. Penggunaan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kita harus bisa pastikan adalah untuk tujuan melakukan ketaatan, kepatuhan dan beribadah secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan itu, maka janji Allah akan Allah tambah nikmat. Namun bila sebaliknya, maka sudah sangat banyak contoh yang kita lihat orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwa terlalu lemah tubuh ini untuk bisa menerima azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita isi sisa-sisa hidup itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini adalah umat Nabi yang benar-benar istiqomah mencintai Nabi dan membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan mengamalkan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita sampai hari akhir nanti insyaallah. Apa yang kita lakukan pada maghrib ini adalah satu dari bentuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti majelis ilmu. Kaum muslimin dan jamaah Masjid Al-Fida Muhammadiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan pengajian tafsir yang sengaja kita pilih
tafsir yang kita bahas ini adalah tafsir karya para ulama-ulama Muhammadiyah yang saat ini tafsir ini tengah terus diupayakan untuk penulisannya, sehingga nanti diharapkan di tahun 2027 kita bisa menuntaskan dan menyelesaikan penulisan tafsir At-Tanwir Muhammadiyah ini sampai selesai. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan teruskan ayat 57 di surat 2 surat Al-Baqarah. Yang beberapa pertemuan lalu kita sudah bahas ayat 56 55. Jadi sedikit kita mengulang ayat 56, itu menceritakan tentang Bani Israel. Nah, ini cerita Bani Israel ini dalam surah Al-Baqarah sangat panjang, Bu. Sehingga pada ayat 55 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kepunahan Bani Israel setelah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Disambar oleh petir karena mereka itu meminta sesuatu yang tidak masuk akal, meminta supaya mereka melihat Allah secara jelas. Ini sebenarnya bentuk dari mengada-ngada atau bentuk dari kepura-puraan, bentuk dari ketidaktaatan, bentuk dari pembangkangan Bani Israel kepada Nabi Musa dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan, namun memperlihatkan sesuatu yang menjadikan mereka itu binasa, menjadikan mereka itu punah. Jadi petir itu yang menjadikan mereka punah, menjadikan mereka semuanya mati, karena disembar oleh petir, dan ini menurut beberapa literatur tafsir disebutkan bahwa mereka itu memang binasa, mati dan punah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meninggalkan beberapa dari mereka itu setelah Allah menghidupkan mereka. Jadi memang disambar petir dan mati. Ada pendapat yang kurang kuat mengatakan bahwa mereka pingsan. Kalau hanya pingsan berarti ini bukan menjadi peristiwa yang luar biasa. Pendapat yang kuat adalah bahwa mereka mati. Dan setelah itu Allah menghidupkan mereka kembali. Ada kitab tafsir Al-Manar karangan Muhammad Abduh. Di situ disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kebangkitan Bani Israel
masih Allah memberikan kesempatan untuk mereka bangkit, yaitu dengan menghidupkan kemudian berketurunan Bani Israel itu. Artinya apa? Artinya setelah kematian akibat disambar oleh petir tadi atau halilintar tadi, dan dikhawatirkan punahnya Bani Israel, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya memberikan kesempatan untuk mereka hidup dan berketurunan dengan sisa-sisa yang Allah hidupkan itu. Apa tujuannya? Tujuannya supaya mereka kembali sadar, kemudian bersyukur atas nikmat kesempatan yang diberikan Allah setelah berkali-kali mereka menunjukkan bentuk-bentuk kedurhakaan dan ketidaktaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah Bani Israel itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, kita tahu bahwa betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menolong, memberikan kesempatan dan menyelamatkan Bani Israel itu dari kekejaman, kejahatan Fir'aun. Dan terlalu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Ini menjadikan kisah-kisah panjang Bani Israel di surah Al-Baqarah dan di beberapa surat-surat setelah atau selain surah Al-Baqarah ini kepada kita, hendaknya kita bisa jadikan pelajaran. Ayat 57, Bismillahirrahmanirrahim. Wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Ini ayat 57 Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kami naungi kamu dengan awan. Wa zalalna alaikumul ghamam. Al-ghamam itu awan. Wa anzalna, dan kami turunkan alaikum, kepada kamu, untuk kamu maksudnya ini adalah Bani Israel. Apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel itu al-manna wassalwa. Jadi kita jelaskan apa itu manna dan salwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu artinya makanlah, konsumsilah, nikmatilah makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Wa ma zalamuna, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jadi Allah tidak pernah bermaksud untuk menganiaya makhluknya, termasuk dalam hal ini adalah Bani Israel. Siapa yang menzolimi, siapa yang menganiaya? Diri kita sendiri, Bani Israel itu sendiri.
yang menganiaya diri mereka sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat di atas Allah menjelaskan ada dua nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, kalau kita tulis banyak sekali nikmat Allah. Tetapi dalam dua ayat ini Allah kembali menambah daftar nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Ada dua nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Pertama, nikmat Allah melindungi Bani Israel itu dengan awan, atau memayungi Bani Israel itu dengan awan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan istimewa kepada Bani Israel, yang makanan itu disebutkan oleh Allah dalam ayat 57 ini, yaitu manna dan salwa. Nah, ini dua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Jadi pada waktu itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel ini berada di tengah padang pasir. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah menunaikan ibadah haji dan sudah melaksanakan umroh, kita akan mendapati pengalaman, apalagi berhaji dan berumroh di musim-musim panas. Sungguh kita merasakan bahwa berbeda sekali panasnya di tanah suci itu dengan panasnya di tempat kita ini. Nah, ini menjadi satu penyebab Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Bani Israel karena sangat ekstrimnya panas saat itu. Jadi tatkala berada di tengah padang pasir dalam perjalanan, jadi dalam perjalanan Bani Israel ini melarikan diri dari Mesir, itu sangat ekstrim panas yang terjadi waktu itu. Dan diceritakan dalam beberapa kitab tafsir itu, kondisi dan peristiwa itu berlangsung hampir 40 tahun. Nah, kita saja kadang kalau umroh tidak sampai dari 15 hari, atau haji lebih daripada itu. Tetapi kondisi yang mereka alami itu disebutkan dalam kitab tafsir At-Tanwir Muhammadiyah ini. Dan Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa tafsir At-Tanwir Muhammadiyah ini juga mengambil rujukan tafsir-tafsir muktabar, Ibnu Katsir, ya, tafsir At-Tabari, tafsir Muhammad Abduh, tafsir As-Sabuni, Sofwatu Tafasir Muhammad Ali As-Sabuni, dan kitab-kitab tafsir yang muktabar lainnya. Nah, 40 tahun lamanya dalam kondisi yang seperti itu, tentu sebagai manusia, ya, dengan kondisi yang lemah, mereka tentu merasa sangat berat
menanggung beban suhu panas terik matahari yang luar biasa itu. Nah, selanjutnya mereka, ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini dalam perjalanan kehidupan Bani Israel ini menghadapi hal-hal tersulit seperti yang kita jelaskan ini. Mereka pada akhirnya juga mengadu kepada Nabi Musa. Pada akhirnya mereka juga menyerah dan mengadu kepada Nabi Musa dan meminta kepada Nabi Musa untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa agar supaya mereka bisa dilindungi dari panas terik matahari tadi. Dengan cara apa? Dengan cara mereka dinaungi oleh awan. Oleh awan. Biasanya kalau awan itu yang sudah agak kegelapan-gelapan itu sudah ada unsur air di dalam awan itu. Kalau kita berada di bawah awan itu terasa betul bahwa kita sejuk gitu, terlindung gitu. Kira-kira kita bisa deskripsikan, gambarkan seperti itulah. Awan yang sudah ada unsur air di dalamnya, sehingga awan-awan seperti ini menurut kebiasaannya dia akan tidak lama setelah itu hujan. Jadi awan itu melindungi mereka dengan tidak merasakan panas teriknya matahari itu, sehingga mereka bisa meneruskan perjalanan menuju negeri yang dituju. Nah, ini tidak cukup dengan itu. Kalau kita melakukan perjalanan tentu akan menguras energi. Apalagi perjalanan-perjalanan yang dilakukan oleh orang-orang dahulu itu di zaman-zaman Nabi-Nabi Musa itu tidak sama dengan perjalanan kita sekarang. Menguras energi sehingga mereka juga butuh dengan makanan, konsumsi makanan. Mereka juga mengadu kepada Nabi Musa untuk supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan makanan. Jadi tatkala Bani Israel itu kesulitan makanan di tengah-tengah padang pasir, mereka mengadu kembali kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa memohon kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sayangnya Allah dan Nabi Musa kepada Bani Israel ini. Lalu Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan makanan. Dan makanan yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah makanan-makanan yang sembarangan, tetapi makanan pilihan dan makanan yang terbaik. Itu yang disebut dengan Al-Quran tadi, manna wassalwa. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat apa itu manna, Muhammad Ali As-Sabuni sebagaimana yang dikutip oleh Tafsir At-Tanwir Muhammadiyah, dalam kitab tafsirnya Muhammad Ali As-Sabuni Sohwatut Tafasir menjelaskan bahwa manna itu adalah sejenis madu
yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka jadikan minuman setelah dicampur dengan air. Gitu. Jadi minuman istimewa yang diberikan Allah langsung kepada Bani Israel ini adalah manna. Manna. Ini menurut Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Sofwatut Tafasir, yang kemudian dikutip oleh tim penulis tafsir At-Taqwim Muhammadiyah. Kemudian menurut para mufassir lain, manna itu adalah butiran-butiran berwarna merah yang terhimpun pada dedaunan, daun-daun yang biasanya turun saat fajar menjelang terbitnya matahari. Itu di pagi hari. Kalau kita lihat lagi tafsir At-Tahrir wa Tanwir Thahir Ibnu Ashur. Thahir Ibnu Ashur ini adalah tokoh ulama dan mufti Tunisia. Manna itu adalah satu bahan minuman yang datang dari udara yang kemudian hinggap di daun yang mirip dengan gandum yang basah. Gandum. Bagaimana rasanya? Rasanya itu adalah manis bercampur asam. Manis bercampur asam. Kira-kira kalau di kita di Pekanbaru ini apa nih? Berwarna kekuning-kuningan. Nah, kalau di dalam kitab tafsir ini diceritakan, dijelaskan, ini banyak ditemukan di Turkistan. Di mana, Bu? Turkistan. Jadi Turkistan itu adalah wilayah yang berada di Asia Tengah. Negara-negara yang ada di Asia Tengah itu antara lain adalah Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgistan, ya, Turkmenistan, ya. Nah, ini ada di Turkistan ini, makanan ini. Kemudian ada juga di tempat lain. Ya barangkali mungkin mirip-mirip lah ya. Kalau digambarkan rasanya seperti ini, orang Turkistan jumpanya di wilayah mereka yang rasanya mirip-mirip seperti ini. Tentunya ini tidak akan ada karena memang ini adalah langsung pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Ada juga disebutkan ini ada di Sinai. Sinai itu semenanjung geografis di Mesir yang menghubungkan Afrika dan Mesir, Afrika dan Asia. Terkenal dengan Gunung Sinai atau Jabal Musa yang merupakan situs suci bagi orang-orang Yahudi, Kristen dan Islam. Ya, ada di situ makanan ini. Nah, sementara tadi kan minuman itu jenis minumannya. Kalau jenis makanannya itu adalah salwa. Salwa itu menurut Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Sofwatut Tafasir adalah sejenis burung yang mirip as-samani.
yang sangat lezat dagingnya. Kalau mufassir lain itu menjelaskan salwa itu sejenis burung puyuh. Kalau ada jamaah dari Kampar itu ada burung kuaran atau kuaran. Kalau ada yang berasal dari Kampar jamaah itu tahu sekali burung itu, burung kuaran atau burung puyuh. Ya kira-kira seperti, bukan itu sebenarnya, tapi burung ini memang burung yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada khusus Bani Israel. Tetapi para mufassir coba untuk menyamai burung ini kira-kira seperti burung puyuh atau burung kuaran yang datang berbondong-bondong. Jadi burung kuaran itu kalau pas musimnya itu datang berbondong-bondong itu. Bisa saja ada di Rumbio, bisa saja di Penyesuaian, bisa saja di tempat-tempat lain. Dia akan berbondong-bondong, berkelompok-kelompok datang. Hijrah dari satu tempat ke tempat lain. Dan mudah ditangkap. Kemudian disembelih dan dimakan. Burung ini mati apabila mendengar suara-suara keras, suara petir, suara guntur. Ya, mirip-mirip puyuh lah. Kalau tidak dijelaskan nanti kan agak payah juga kita. Apa yang salwa ini ya? Makanya ulama dalam rangka memudahkan kita untuk memahaminya, dibuat semisal burung-burung itu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka memakan makanan yang baik. Makanan yang baik itu adalah makanan yang telah Allah berikan rezeki, dan rezeki itu melimpah. Allah berikan kepada Bani Israel. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bahwa mereka diberikan rezeki yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pada saat itu juga mengingatkan mereka untuk jangan sekali-kali berbuat zalim. Berarti Allah ini sudah tahu karakter orang Bani Israel. Jangan sekali-kali berbuat zalim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap makanan yang kita konsumsi itu harus kita pastikan bahwa makanan itu halal dan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan makanan kepada makhluknya kecuali makanan itu adalah makanan yang halal dan baik. Sebagaimana Allah berikan itu kepada Bani Israel. Di samping halal tentu juga baik. Makanya di dalam surah Al-Maidah ayat 88 Allah Subhanahu wa taala tegaskan, bismillahirrahmanirrahim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberadaan ayat-ayat lain dalam menjelaskan ayat 57 surat Al-Baqarah ini merupakan satu keniscayaan. Jadi ayat-ayat lain yang sesuai dengan tema ini dikumpulkan, kemudian ayat itu mendukung penafsiran daripada ayat tadi.
Itu disebut dengan yufassirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan itulah metode yang terbaik. Yufassirul Quran bil Quran, yufassirul Quran bis sunnah bil ahadis as-sahihah atau wabil ahadis al-maqbulah. Yufassirul Quran bi aqwali sahabat, yufassirul Quran bi aqwali tabi'in wa atba'ut tabi'in. Itulah tafsir yang terbaik. Surat Al-Baqarah ayat 57 ini dikuatkan oleh surat Al-Maidah surat kelima ayat 88. Yang ayat ini juga ayat perintah kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu beriman kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kriteria makanan yang halal itu menurut Islam itu ada 3. Jadi kriteria makanan yang halal itu menurut Islam itu ada 3. Coba dipastikan betul nanti yang kita makan itu sudah memenuhi kriteria 3 itu atau tidak, atau belum. Kalau belum berarti tidak halal. Kalau kita makan makanan yang tak halal dan menjadi darah daging, tidak heran kalau perilaku manusia juga jauh dari nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai maslahat, nilai-nilai manfaat, karena makan makanan yang haram. Jadi ada 3 kriteria makanan yang halal itu menurut Islam. Yang pertama adalah halal zatnya. Yang pertama adalah halal zatnya. Tentu Al-Quran, hadis sudah menjelaskan mana-mana saja makanan yang halal zatnya dan mana-mana saja makanan yang tidak halal zatnya. Ini kan satu tema kajian lagi, ini kan ini menjadi tema fikih barangkali. Kalau halal zatnya tentu bahan dasarnya dari makanan-makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya. Bukan babi, khinzir itu haram. Atau darah babi, darah, bangkai. Makanya Islam itu bersih. Babi, darah, bangkai itu kotor. Hewan-hewan yang bertaring atau makanan-makanan yang diharamkan Allah yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Halal cara memperolehnya didapati dari cara-cara yang baik, cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari rezeki-rezeki yang baik, bukan makanan yang dibeli dari uang hasil korupsi, bukan makanan yang dibeli dari uang mencuri,
bukan makanan yang dibeli dari uang menang judi, bukan makanan yang dibeli dari hasil riba. Kalau makanan-makanan ini yang kita konsumsi, maka makanan itu termasuk makanan-makanan yang haram. Yang kedua, yang ketiga, halal proses mengolahnya. Jadi tidak bercampur dengan bahan-bahan yang haram. Ada minyak babi dicampur supaya enak makanan, itu haram. Atau makanan yang membahayakan kesehatan dan yang lainnya. Ini tiga kriteria makanan yang halal. Jadi halal dan thayyibah, halal lagi baik. Yang baik itu adalah makanan yang secara ilmu kesehatan itu dikonfirmasi makanan yang baik, kaya nutrisi, ya, lengkap karbohidratnya, proteinnya, bervitamin, banyak serat, kemudian bebas dari bahan-bahan berbahaya, bahan-bahan pengawet, bahan-bahan pewarna buatan. Supaya apa? Supaya tubuh kita tidak terdampak kepada hal-hal atau penyakit-penyakit yang membahayakan. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik tidaknya suatu makanan tentu termasuk juga minuman dalam hal ini. Ya, walaupun disebut dalam ayat ini makanan, tentu dalamnya juga termasuk minuman. Ditentukan oleh kualitas higienis makanan itu dan juga kesesuaian dengan keadaan fisik orang yang memakannya. Jadi makanan itu harus disesuaikan dengan kesehatan kita. Sekalipun makanan itu adalah makanan yang zatnya memenuhi kriteria halal dan baik, halal dan thayyibah. Tetapi kalau pada orang-orang tertentu makanan itu justru akan membawa kepada hal-hal yang membahayakan kesehatannya, maka tidak boleh dikonsumsi. Makanan itu tidak boleh dikonsumsi dan minuman itu tidak boleh dikonsumsi karena membahayakan. Nah, jadi kalau yang asam urat atau yang ada penyakit diabetes, maka para dokter menyarankan tidak memakan makanan-makanan tertentu. Nah, ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, habis. Kalau kajian tafsir ini memang sangat terbatas ya waktunya bila maghrib sampai isya, tapi mudah-mudahan karena ini berkelanjutan bisa kita teruskan insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita akan masuk kepada penafsiran ayat Al-Baqarah, ayat 58 surat Al-Baqarah insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqomah, yang selalu berada di majelis-majelis ilmu sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang memberikan manfaat dan memberikan ibadah yang baik ya, secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.